Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran agama saya dalam menjaga moralitas yaitu dengan cara menjaga akhlaknya. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku. Tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau ini sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak baik jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Contoh kutipan dari kitab suci Al-Quran saya yaitu berada pada surah Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Peran agama Islam dalam menjaga moralitas. Moralitas dalam Islam menyangkut konsep kebenaran, akhlak yang baik, dan tubuh kualitas dan kebajikan moral yang ditentukan dalam teks agama Islam. Al-Quran dan hadis sering menginstruksikan muslim untuk mengadopsi karakter yang lurus secara moral. Tujuan pendidikan Islam diharapkan dapat menciptakan para pemuda bangsa yang mempunyai pribadi muslim sejati, membentuk kepribadian, akhlak, mengembangkan fitrah dan semua potensi manusia secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pemuda diharapkan menjadi manusia yang baik, memiliki kedalaman ilmu, memiliki mulai pola pikir yang logis kritis, ketajaman pemikiran dan kekuasaan pandangan, serta kekuatan iman dan takwa. Seperti isi kandungan Quran surat 4 ayat 36 yang berarti, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada orang, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang jauh, teman yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Pengertian moral menurut Islam. Dalam Islam, moral disebut dengan akhlak atau perangai. Sedang akhlak berasal dari perkataan al-akhlaku, yaitu kata jamak daripada perkataan al-huluku. Berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, matuah, dan adat kebiasaan. Perkataan al-huluku dalam Al-Quran hanya terdapat di dua tempat saja, di antaranya Quran Surat Al-Qalam ayat 4 dan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarat dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak mulia. Sebaliknya, apabila keluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Tujuan moralitas dalam Islam. Moral Islam adalah moral yang memiliki fungsi sebagai jalan kebenaran untuk memperbaiki kehidupan sosial umat manusia. Moralitas Islam adalah jalan yang dituntut Allah SWT dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan keimanan seorang Islam. Sebagaimana maksud hadis berikut, Rasulullah telah ditanya oleh seseorang, siapakah orang mukmin yang paling afdol mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda, orang yang paling baik akhlaknya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas juga berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk. Peran agama sangatlah penting dalam pembentukan moral dan akhlak mulia, sebab setiap agama pasti mengajarkan kebenaran dan kebaikan terhadap umatnya. Contoh seperti ayat Alkitab dari 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajarannya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Firman Tuhan menasihati agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Memang
Yang mudah adalah kita mengawasi, mengamati, menilai, mengoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan demikian. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Galatia 6 ayat 4.